Mbak Arinda apakah hadir? Hadir. Alvina Hadir. Anin Hadir. Resta Hadir. baik, alhamdulillah hadir semua. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, ibu punya sticky notes dan nanti akan dibagikan. Silahkan kalian tulis perasaan kalian hari ini, lalu nanti ditempel di depan. Baik, Bu. Kalian bisa tulis, misalkan kalian hari ini senang, sedih, nanti bisa ditempel di depan. Kalau sudah nanti bisa ditempel di situ saja ada papan tulis. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini ada yang sangat senang, ada yang ini apa ini emot apa ini? Senang, Bu. Oh senang, oke. Terus ada yang lapar. Kenapa kok lapar dulu sarapan? Belum. Oh belum. Kenapa nggak dimasakin apa gimana? Puasa. Apa telat? Oh puasa. Alhamdulillah ada yang puasa ternyata. Oke, terima kasih ya anak-anak. Semoga hari ini walaupun ada yang lapar, tapi kita harus semangat untuk belajar. Oke, sebelum itu di pertemuan kemarin kita membahas perbedaan antara drama, puisi dan juga prosa. Ada yang bisa memberitahu ibu apa itu prosa, drama dan juga puisi, perbedaannya apa? Silakan. Saya dulu. Oke, silakan Mbak Arinda. Kalau drama itu berupa naskah dialog antar tokoh yang dilengkapi dengan pementasan. Kalau puisi terdiri dari bait dan lari, tidak berbentuk paragraf, bahasanya padat, juga ada majas dan rima. Lalu kalau prosa bebas dalam bentuk kalimat dan juga paragraf seperti novel dan cerpen. Baik, betul ya. Jadi drama, puisi dan juga prosa itu merupakan karya sastra yang memiliki perbedaan tersendiri. Yang pertama, drama itu menceritakan kisah melalui dialog antar tokoh dan berdasarkan pada konflik dan juga emosi. Nah, drama ini dipentaskan di atas panggung dengan menggunakan kostum, tata rias dan dekorasi untuk menghidupkan cerita. Lalu puisi juga jenis sastra yang bentuknya dilukiskan dalam bahasa yang singkat, padat, serta indah sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membagikan tanggapan dalam bunyi, irama, dan makna khusus. Dan terakhir ada prosa, jenis sastra yang bentuk paragraf yang bebas menggunakan kata-kata yang diinginkan. Prosa lebih dikenal dengan cerita kehidupan dan bahasanya sangat dekat dengan bahasa sehari-hari. Seperti tadi contohnya ada novel dan juga cerpen. Baik. Bisa lihat ke depan ada gambar pementasan sebuah drama. Nah, jika kalian menonton sebuah drama, apa yang pertama kali kalian perhatikan? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, silakan satu-satu. Siapa saja yang ada di dalam cerita atau tokohnya? Ya betul. Selanjutnya ada lagi. Saya Ya silakan Mbak Adinda dulu. ekspresi pemainnya cara mereka mengapresiasi. Ya betul. Selanjutnya Saya Bu. ya silakan. memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Ya betul juga. Selanjutnya ada lagi. Saya Silakan Mbak Anin. tempat kejadiannya di mana? Betul sekali. Jadi itu termasuk dalam unsur-unsur yang membangun sebuah pertunjukan drama. Nah, tujuan pembelajaran kali ini siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun pertunjukan drama, lalu mempraktikkan pembacaan dialog secara sederhana. Baik, sebelum kita masuk ke unsur-unsur pembangun drama, kita masuk ke
dialog terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi bagian awal, komunikasi bagian pembangun cerita, dan resolusi bagian akhir cerita. Nah, terakhir ada epilog. Epilog ini adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan maupun akhana tentang keseluruhan isi drama. Selanjutnya ada unsur-unsur tadi membangun drama. Yang pertama ada alur cerita. Ada yang tahu alur cerita ada berapa saja? Ada 3. Apa saja? Alur maju, alur mundur, Betul. Kalau simpelnya alur maju itu kronologisnya berurutan. Kalau alur mundur itu peristiwanya mundur, alurnya mundur. Lalu kalau campuran itu campuran dari alur maju dan juga alur mundur. Lalu masuk ke tokoh. Jadi tokoh itu adalah penulis dalam drama yang menggambarkan karakter tokoh yang memerankan alur cerita. Ada 2 jenis, yaitu tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Tokoh utama itu tokoh yang menjadi sentral atau yang paling banyak muncul dalam sebuah pementasan drama. Kalau tokoh pembantu itu di karakter yang muncul atau terlibat dalam cerita untuk mendukung alur cerita. Seperti itu. Jadi sampai di sini apakah paham? Paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke dialog. Nah, kalau dialog itu adalah karya tulis dan bisa juga dalam bentuk percakapan antara 2 tokoh atau lebih. Dalam dialog juga ada 2 unsur. Yang pertama ada wawancang dan juga yang kedua ada pramagu. Wawancang ini kata-kata yang harus diucapkan oleh tokoh. Kalau pramagu itu petunjuk perilaku, misalnya dia harus jujur, dia harus berlari, atau dia harus makan dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke latar. Ada yang tahu latar tempat itu apa? Silahkan Mbak Arya. Keterangan tempat. Ya betul. Jadi latar tempat itu tempat di mana adegan drama itu ada. Digambarkannya lewat properti yang mendukung. Yang kedua ada latar waktu. Ada yang bisa membantu membacakan? Silahkan Mbak Alvina. Latar waktu adalah waktu yang tergambar dalam kata belakang mengindikasikan apa setiap adegan terjadi dalam drama, baik itu hari, jam, tanggal, bulan, atau tahun. Baik, betul sekali. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana ini mencerminkan suasana di setiap adegan dalam sebuah drama. Properti musik dan acting tokoh dapat membantu menggambarkan latar drama tersebut. Baik. Sekarang dari materi tadi adakah pertanyaan terlebih dahulu? Apakah sudah paham? Paham. Baik. Kalau sudah, Ibu minta tolong kalian untuk membuka gawai kalian, lalu memindai kode batang yang ada di sini. Silahkan. Bisa? Bisa. Jadi ini merupakan pentas dari teater koma yang berjudul Sekadar Imajinasi. Nah, nanti setelah kalian menonton teater ini atau drama ini, Ibu minta kalian untuk mengambil beberapa dialog dari drama ini untuk kalian praktekkan ke depan. Seperti itu, apakah paham? Paham. Silahkan Ibu beri waktu untuk menonton drama ini. Bisa Mbak Arya? Jadi durasinya ada sekitar setengah jam. Ibu beri waktu untuk kalian nonton terlebih dahulu ya. Ya.
berdua depan belakang. Nah, di sini bukunya kertas. Nanti kalian tulis dialog mana yang akan kalian pilih untuk nanti kita coba perankan di depan. Silakan ibu beri waktu 10 menit mungkin, apa cukup? Cukup. Baik. Enggak, nanti karena sepertinya waktunya tidak memungkinkan untuk maju semua, jadi yang maju satu kelompok saja, nanti yang lain mengamati dan menjawab pertanyaan dari. Jangan lupa dilihat gimana ekspresinya, intonasinya, nanti kalian praktekkan di depan. Selagi menunggu, ibu mau tanya, kalian pernah nonton drama secara langsung? Pernah, Bu. Nah, gimana tuh? Sabar, bisa. Sudah? Baik, kalau sudah, silakan ada kelompok yang mau mengajukan diri untuk maju ke depan dan mempraktekkan dialog yang sudah diberi. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan dialog mengenai sekedar imajinasi. Sedang apa dia sekarang? Sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untungnya kamu masih mau datang ke sini. Kapan ya terakhir aku berkunjung ke sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di kementerian. Lalu dia ditangkap dan diadili karena tindak korupsi. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan karena berkelakuan baik. Akhirnya dikurangi 2 bulan. 2 bulan? Singkat itu.
pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal aku juga tahu dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba 900 miliarnya kemana? Kami semua indikator tidak akan pernah melupakan jasa suamimu. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman yang lain. Teman-teman yang mana? Tidak pernah kelihatan selama 5 tahun ini. Baru sekarang kamu muncul. Ya kamu kan tahu sendiri, waktu itu kalian masih diawasi. Kalau bergaul sama koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor juga. Harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut sebetulnya. Dia tidak mau ikut-ikut kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Semua melakukan. Aku tahu hatinya tersiksa. Apalagi setelah kasus korupsi diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Banyak yang bunuh diri atau mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka. Dia menghafalkan nama-namanya setiap malam. Dia selalu juga menghitung. Sudah baik, jangan dari dulu. Baik, tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya yang kelompok yang tidak maju, ibu mau beri pertanyaan. Pertama, menurut kalian setelah kalian menonton tadi drama yang ada di YouTube, siapa tokoh yang mereka perankan? Silakan Mari. Istri terdahulu dan teman awalan menjadi terdakwa. Selanjutnya, kira-kira situasi yang terjadi pada dialog tersebut apa? Situasi dalam drama tersebut yaitu sedang sedih karena suami atau terdakwa yang mengurung diri di kamar. Selain itu, istri dari terdakwa juga kecewa terhadap teman-teman suaminya. Betul? Selanjutnya, di mana kemungkinan latar dari dialog yang mereka perankan? Di rumah terdakwa, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih kelompok 1 bisa duduk. Baik. Selanjutnya, untuk mengukur pengetahuan kalian, kita kuis terlebih dahulu. Silakan kalian membuka KW lagi untuk membuka baik, silakan bisa. Ya, sinyalnya silakan buka web Kahoot, bisa masuk admin atau langsung scan di barcode di atas. Bisa? Silahkan join terlebih dahulu. Oh. Baik, waktunya sudah selesai. Nah, selamat ya, mendapat peringkat 1, 2, dan juga 3. Terima kasih. Selanjutnya ada lembar refleksi diri. Nanti kalian isi berdasarkan tadi yang sudah
lakukan, rasakan. Nanti kalau sudah bisa nanti Ibu ambil saja ke bangku kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah selesai, Ibu minta besok kalian mempelajari materi selanjutnya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, Ibu tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.